Karen dan Bang katanya ada salah satu korbannya juga dari si Aldi. Itu bagaimana sih mungkin awal mula ceritanya dan mengenalnya seperti apa terkait itu? Pertama sebenarnya aku malu ya buka ini ya. Jadi karena nih barangnya juga nggak begitu tinggi ya, harganya juga 10 juta. Aku juga nggak berniat apapun, bukan niat mau nagih ataupun apapun. Juga aku nggak punya tujuan menjelek-jelekan juga. Tapi aku pengen mengingatkan orang karena kan aku pertama kali ngelihat cuitan dari korban yang apa ya, ada janjian dinner dengan Aldi. Aku ngerasa di situ aku tertegur sih karena aku punya pengalaman yang persis sama sekitar 6 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau 6 tahun yang lalu mungkin aku speak louder, aku ngomong lebih lantang, mungkin korbannya nggak sebanyak ini. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa aduh, andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya mungkin lebih sedikit korbannya ya. Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya di Athena Lampung, opening Athena Lampung gitu. Aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment di Athena Lampung, kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya, karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih bahwa Mas minta di refund saja, tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih. Bahwa ya ditagi, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin ya. Dah, aku pikir duit cuma 10 juta ya. Aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Nah, tapi ternyata kan 6 tahun kemudian itu korbannya banyak dan aku ngerasa metode yang digunakan itu sama. Jadi minta yang kecil-kecil. Jadi kita itu kayak, ngerti nggak sih, minjemnya 1 juta 500.000 ya 10 juta kan, mungkin 10 juta bagi beberapa orang gede ya, tapi kan bagiku kan ya aku malu sih jujur, aku buka ini aku malu kayak apa sih Dr. Richard nuntutin duit 10 juta kayak gitu, punya kan nggak penting banget ya, justru karena itu yang diincar ya, karena yang ngerasa gua nggak penting ya let it flow, hilang kayak gitu aja. Mungkin ada fans 500.000 ya udah hilang begitu aja, seperti itu. Dan ternyata banyak kan korbannya. Tapi menurut dokter itu ada unsur kesengajaan nggak sih? Kan korbannya banyak mungkin. Atau Wadi, disengaja sama dia gitu untuk kalau sengaja atau enggak mungkin ditanyakan dengan pribadinya ya. Saya melihat ada beberapa kesamaan pola sih. Ada beberapa kesamaan pola apa yang dilakukan dengan aku dan apa yang dilakukan dengan fans-fansnya yang lain ya. Makan malam dengan fans ya. Ada kesamaan pola. Masalah dia tepat atau tidak, alasannya apa, mungkin lebih ke dianya ya. Tapi Masalahnya korbannya banyak sih. waktu nggak datang alasannya apa itu Pak ke dokter sendiri nggak datang ke klinik? Nggak jelas ya. Nggak confirm. Tidak confirm. Dia minta grand openingnya diundur ya, kok nggak bisa ya. Sampai kan di chat itu aku ada ngomong ya, kan dia bilang, dia ngotot pada waktu itu, dia sempat bilang kan saya sudah bilang mas, kayak bilang dia bilang minta dimundurin ya, nggak bisa lah saya bilang grand opening dimundurin. Maka saya sempat sindir kan, masa masnya kalau misalnya di weddingnya mas suruh undur aja weddingnya. Terus kan dia balas kan, masalahnya saya nggak di wedding katanya kan. Ya udahlah, saya pikir debat kusir kayak gini juga kan nggak penting ya dan nggak jelas ya. Udahlah, kalau 1 miliar, oke, saya turunkan pengacara saya. Jadi kan barang 10 juta, bayar pengacara aja berapa? Ya udahlah, kreditku aja lah. Tapi selain 10 juta mungkin ada kerugian lain nggak sih? Malu sih, lebih tepatnya malu sih. Kan kita kan sebagai brand ya, ngedatengin beliau, muncul flyer juga pada waktu itu di Instagram ada flyer, dan kita juga menjanjikan pasien kan kalau perawatan bisa foto dengan artis-artis, tapi kan ternyata artisnya nggak datang kan. Malu sih, lebih ke malu sih, pertanggungjawaban kita sih. Sempat ada langkah hukum nggak sih dari dokter sendiri? Nggak ada,
nggak ada, kecil banget mas untuk ngambil langkah hukum. Makanya aku bilang kecil banget. Ini aja juga dari sahabatku juga, dia ngechat juga, nggak begitu kenal, dia pinjam duit 1 juta juga, lalu ditagi-tagi lama banget bales kembaliinnya. Ya kalau menurutku yang hal kecil-kecil seperti itu ya. Jadi kita tuh mau ambil langkah hukum juga males, mau diviralin juga gimana sih, masa mau viralin barang 1 juta, barang 10 juta, kan malu juga ya. Aku sih nggak pengen viralin ini, tujuannya itu bukan untuk nagih, tujuannya lebih ke untuk mengingatkan saja sih. Tapi Dok, kan dia kan udah buka ada form tuh, Dok, buat komunikasi minta nggak, Dok, pengembalian setelah itu, Dok. dokter speed Isi up? juga nggak, Dok? Setelah ini dok, Yang mana dulu nih? Komunikasi tadi malam sih ada dari tim beliau, ada kontak aku sih, kebetulan ada yang kenal, ada kontak, tanya apa keinginannya Dokter Richard. Aku bilang aku nggak ada keinginan apa-apa sih. Aku bilang aku nggak mungkin nggak balikin juga, aku nggak ada masalah. Toh sudah 6 tahun juga kan, aku bilang kan. Tujuanku lebih ke pengen mengingatkan teman-teman jangan sampai kejadian serupa juga terjadi, itu aja sih. Kalau beliau pengen minta maaf, beliau merasa bersalah dan pengen bertanggung jawab, ya aku siap memediasi, aku bilang, baik dengan fans-fans yang lain, dengan korban-korban yang lain. Ayo boleh kumpul di tempat aku, boleh, aku siap mediasi. Aku juga nggak ada hard feeling dengan orangnya kok. Kalau orang yang mau memperbaiki diri ya aku oke-oke aja. dok artinya memang setelah ini udah nggak mau, maksudnya nggak akan ada langkah hukum lagi nih, atau mungkin ajakin ketemuan langsung, maksudnya untuk mediasi ya. Kalau langkah hukum nggak ada lah ya, karena barangnya juga kecil banget nominalnya ya, dan aku anggap juga ya udahlah, nggak jadi masalah, pelajaran hidup aja untuk aku. Kalau masalah ketemu kemarin sih sudah ada buka omongan sih ya, tapi balik-balik lagi tergantung dari pribadinya Aldi, tergantung dari timnya, ya aku siap aja nunggu Tapi aja. mengikhlaskan ya po? Ikhlas lah, sudah dari 6 tahun yang lalu aku sudah ikhlas sih sebenarnya, dan aku nggak bukan mau nagih itu. Tapi dokter mau jadi fasilitator ya untuk korban-korban lainnya ya, untuk bertemu Aldi Maldini juga. Aku pikir semua orang tuh berhak untuk memperbaiki diri ya. Setiap orang itu pasti berhak untuk dapat kesempatan kedua, ketiga ya. Apalagi beliau adalah anak muda yang punya bakat juga ya. Kalau beliau merasa ada kekurangan, ada kesalahan, mau minta maaf, mau memperbaiki diri, ya kita ya makhluk yang memaafkan lah ya, memberikan kesempatan sih sebenarnya sih bagi aku sih. Ya balik-balik lagi ke masyarakat sih yang menilai. Kalau Dokter setelah ini terblow up gitu soal Aldi, akunya merasa kayak ada ini karma gitu. Karma dengan apa yang dilakukan 2019 gitu, ngerasa gitu. Oh enggak, aku enggak ngerasa ini karma sih, karena dari beberapa korban ya, kalau aku nggak salah ya, dari X juga banyak banget yang bilang juga aku juga mendapatkan perlakuan yang sama ya. Jadi sebenarnya aku ngerasa harusnya kita saling mengingatkan sih, bahwa ada pribadi orang yang seperti ini nih, harusnya kita mengingatkan nih, hati-hati dengan karakter orang seperti ini. Itu aja sih, supaya nggak ada korban yang lainnya. Tapi kan sahabatnya juga ikut kesel ya Kiki, dan berusaha kenapa nggak minta tolong ke dia dua aja gitu, dan berusaha mengganti gitu dok. Menurut dokter sendiri gimana sih tanggapannya? Ya aku ngerasa kemarin juga ditelepon oleh timnya. Timnya tuh pada sayang dia loh sebenarnya. Aku melihat dari timnya mencoba mengkontak aku, mereka tuh semuanya sayang dengan dia dan menyayangkan banget kejadian ini terjadi sih. Mereka juga sedang ada project katanya sih, ya sayang banget sih, maksudnya kan sepele ya, 10 juta, 500 ribu, 1 juta itu sepele banget kalau untuk ngomongin merusak nama baik orang. Bukan artinya aku ngomong 1.500.000 itu duit yang kecil, nggak ada artinya, nggak. Bagi orang tertentu itu duit itu gede. Tapi kan bagi kita yang punya nama, seorang artis, selebriti, duit 1 juta itu kalau misalnya ngerusak harga diri kita, ngerusak nama kita kan jelek banget ya. Rasanya sayang banget sih. Misalnya kayak gue nih minjem duit 1 juta terus nggak balikin, aduh sayang banget nama Dokter Richard seperti itu kan gitu kan. Berarti dokter merasa miris di usia muda dia melakukan hal tersebut berarti dok? Ya menyayangkan. Dok, sudah ada berapa orang sih kalau boleh tahu Yang mungkin dokter tahu. yang udah masuk di Yang ngadu ke dokter. Iya, Ngadu ke dokter. Banyak ya, kalau yang DM aku mungkin ada yang chat WA sekitar 2 orang, DM mungkin ada sekitar 4-5 orang ya. Yang aku lihat ada di beberapa postingan. Kemarin juga tadi pagi aku baru dikabarin korbannya juga mau datang ke podcastku juga, tapi aku bilang mungkin menurutku sudah cukup sih, karena tujuanku kan cuma pengen kasih tahu orang aja ya, masyarakat aja nih, hati-hati ya.
kalau misalnya mungkin Mas Aldi atau timnya atau teman-temannya mungkin mau hadir, aku dengan senang hati memberikan ruangan. Tapi kalau misalnya mempodcastkan korbannya sendiri, menurut aku sih sudah cukup ya, cukup sih. Oke. Oke, Sibuk apalagi mau tanya? aman? Oke. Oke. Dokter mau ada korban nggak sih dokter?